Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampai dengan cerita baginda Nabiullah Ibrahim dan kisah-kisah Nabiullah Ismail beserta keluarga. Di saat itu bagaimana caranya mengorbankan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita akan melanjutkan pada segmen yang kemarin. Kemarin baginda Nabiullah Ibrahim sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, bahwa dia harus melaksanakan nazar, melaksanakan kurban untuk anaknya. Lantas saat itu Nabiullah Ibrahim konfirmasi sama ke baginda Hajar. Kata baginda, ya Abah, silahkan, Anda insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang sabar. Begitulah kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Nabiullah Ismail. Nah saat itu maka jangan heran ketika kita mempunyai tujuan baik, apapun pasti ada tantangan dan rintangannya. Maka di saat itulah setan datang menggoda. Iblis datang menggoda. Pertama siapa yang didatangin? Baginda Nabi Ibunda Hajar. Iblis datang kepada baginda Hajar. Wahai Hajar, engkau jangan tenang-tenang. Bapakmu Ibrahim, suamimu, akan menyembelih anaknya. Siapa tega sih yang mau menyembelih anaknya? Seorang bapak sejahat-jahatnya pun bapak, sebajingan-bajingannya pun bapak, tidak mungkin dia memangsa anak. Kata baginda Nabiullah Hajar, alasannya apa? Setan katanya sih perintah Allah, katanya sih disuruh oleh Allah. Kata baginda Hajar, tidak mungkin. Sejahat-jahatnya basa, tidak mungkin, segalak-galaknya macan tidak akan mungkin memangsa anaknya, kecuali ada alasan tersendiri. Kalau memang alasannya diperintah oleh Allah, kata bagi saya, pendapat saya, sami'na wa ata'na, saya ikut, saya patuh terhadap suami saya. Tidak berhasil setan menggoda baginda Nabi Hajar. Setelah itu datang lagi kepada Ismail. Wahai Ismail, engkau jangan tenang-tenang. Bapakmu mau menyembelihmu, apakah kamu masih bisa tenang? Kamu saat ini mungkin umurmu sampai di sini, buru-buru kabur. Dia memberikan solusi kepada Ismail, solusi yang tidak benar. Akhirnya bagi Nabi Ismail, siapakah engkau? Saya diperintah oleh seseorang yang senantiasa untuk menyelamatkanmu. Silakan kamu kabur. Kata Nabiullah Ismail, hai engkau, siapapun engkau, bagi saya tidak takut dan tidak akan mundur. Segalak-galaknya bapak tidak mungkin akan mendolimi anaknya. Segalak-galaknya macan tidak mungkin akan memangsa anaknya. Maka apa alasannya? Tidak mungkin bapak menyembelih saya tanpa ada alasan. Nabiullah Ismail berkata, apa alasannya? Ini katanya diperintah Allah. Kata Nabi Ismail, why not? Kenapa tidak? Kalau semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, saya ikut dan patuh terhadap orang tua saya. Itu adalah salah satu tanda bahwa sekalipun masih kecil, dia mempunyai naluri keimanan yang sangat tinggi, maka tanda-tanda sebuah nubuwah, tanda-tanda kenabian. Maka saat itu terjadilah baginda Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu Nabiullah Ismail mengunjungi dulu ibunya. Wahai ibu, seandainya hari ini kita harus berpisah dengan ibu, maka 3 pesan bagi saya. Yang pertama, ibu jangan terlalu mengingat-ingat saya, karena ibu mungkin bisa sakit dengan adanya kepergian saya. Yang kedua, mohon maaf ibu, janganlah ibu sekali-kali menyimpan pakaian saya di tempat ibu, karena mungkin ibu di saat ini kalau memang mengingat saya, ibu mungkin bisa sangat sedih melihat saya. Yang ketiga, ibu jangan sering nongkrong di luar, karena di saat itu melihat anak-anak kecil, ketika ibu melihat anak kecil, maka ibu akan senantiasa sedih melihat saya. Saya pamit ya bu. Berangkatlah Nabiullah Ismail dibawa oleh baginda Nabiullah Ibrahim. Di saat itu sebuah padang pasir yang dinamakan Jabal Qur'an. Nah di saat itu Nabiullah Ismail, silahkan abah, saya ikut. Diikatlah baginda Nabiullah Ismail. Setelah diikat baginda Nabiullah Ismail, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim memberikan pisau untuk disembelih, dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah muncullah takbir yang sangat takjub luar biasa. Bapak manapun yang senantiasa tega melukan hatinya, itu karena demi cintanya kepada Allah. Maka takbirlah di saat itu Nabiullah Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab Nabi Ismail setelah diikat, dijawab di situ langsung menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka jawaban terakhir malaikat Jibril menjawab saking takjubnya dengan kedua hamba Allah yang senantiasa saleh. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dari situlah syariat takbir itu maka sangat amalan yang sungguh istimewa ketika kita di bulan suci Ramadan, pasca Ramadan dan pasca Idul Fitri dan Idul Adha, yang sangat jadi ikon yang paling utama.
Setelah itu disembelih. Begitu disembelih tidak mempan pisaunya. Allahu Akbar, tidak disembelih. Lantas bangunlah baginda Nabi Ismail. Wahai Abah, Abah mungkin dalam hati Abah merasa masih sayang dengan saya. Masih ada dari terhalang cintanya kepada Allah, masih ada rasa sama saya. Kata ada baginda Nabi Ibrahim, maka saat ini saya gak usah pakai tali, lepas saja. Ya saat itu baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam penasaran, pisau apa ini pisaunya yang tumpul, maka dipukulkan kepada batu. Dalam waktu itu batu pecah. Maka kata kepada baginda Nabi Ibrahim, silahkan Abah, saya pasrah, tidak usah diikat, tidak ditali. Di saat itu maka disambunglah, saat itu mulai lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan baginda Nabi Ibrahim dijawab malaikat Jibril, Allahu Akbar walillahil hamd. Pisau masuk ke leher. Maka saat itu takjub luar biasa, Allah menggantikannya sosok baginda Nabi Ismail, digantikan dengan seorang makhluk kibas. Itu adalah salah satu makhluk surga dari surga, sebuah dari surga, 10 kelinci yang sangat besar atau domba yang sangat besar, yang dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa itu terpentallah bagi Nabi Ismail dan digantikanlah dengan itu. Adalah sebuah pengorbanan ketika kita invest dengan Allah, pengorbanan kita kepada Allah yang sungguh luar biasa, maka Allah akan memberikan pahala yang tanggung-tanggung.